Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah akan kami sampaikan materi terkait amalan-amalan yang pahalanya tanpa batas. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Di dunia manusia dituntut untuk memperbanyak amal atau memperbanyak bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Namun bekal yang dimaksud bukanlah dalam bentuk materi, akan tetapi berbentuk pahala. Sedangkan pahala hanya bisa diraih jika seseorang melakukan ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Kelak di yaumil qiyamah, pahala-pahala inilah yang akan menolong, yang akan menjadi penolong seseorang untuk masuk ke dalam surganya. Oleh sebab itu, banyak orang yang berlomba-lomba untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan fasilitas amal kepada hamba-hambanya untuk meraih pahala yang banyak, bahkan tanpa batas. Fasilitas amal yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimaksud adalah yang pertama, sabar. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, sabar adalah suatu sikap yang sulit dilakukan oleh manusia, terutama sabar dalam menghadapi cobaan atau musibah. Terkadang tidak sedikit orang yang mengeluh dan bahkan putus asa terhadap cobaan atau musibah yang dialami. Padahal jika seorang itu mau bersabar atas cobaan atau musibah yang diterimanya, ada hikmah yang bisa diambil dari cobaan atau musibah tersebut. Oleh karena itu, bagi orang yang sabar dalam menghadapi setiap cobaan atau musibah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan pahala yang banyak, bahkan tanpa batas, sebagaimana dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 di atas. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, yang kedua fasilitas amal yang pahalanya tanpa batas yaitu memaafkan. Memaafkan merupakan tindakan yang sulit dilakukan oleh manusia karena terkait dengan ego individu, gengsi, bahkan tidak mau mengalah. Terkadang ketika orang membuat kesalahan kepada kita atau berbuat zalim kepada kita, ada keinginan untuk membalas perbuatan orang tersebut. Memang wajar jika orang melakukan kesalahan kepada kita, orang itu menuntut haknya atau membalas, dan itu memang diperbolehkan.
membalas orang yang menzalimi kita dengan yang semisal. Tapi alangkah mulia, alangkah baik akibatnya jika seorang itu mau memaafkan kesalahan orang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak, bahkan tanpa batas, bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya berada di atas tanggungan Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga fadilah amal yang pahalanya tidak ada bandingannya, yaitu berpuasa. Di dalam suatu riwayat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin." Qala Allahu azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal kebaikan manusia itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali amalan puasa. Fa innahu li, karena amalan puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Oleh karenanya, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh iman dan penuh harap atas ampunan Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya, diampuni segala kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Akan tetapi barang siapa yang menganggap remeh atau meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka ia dihukumi kafir, bahkan halal darahnya untuk dibunuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Urul Islam wa qawaiduddin salasah." Tali Islam dan fondasi agama itu ada 3. Alaihinna ibtanal Islam. Dengan 3 itu Islam akan terbangun. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3 pondasi atau tali Islam itu, maka dia dihukumi kafir dan halal darahnya. Syahadatu an la ilaha illallah wassalatul maktubah wa shaum Ramadan. 3 hal tersebut adalah syahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Yang kedua adalah sholat 5 waktu, dan yang ketiga adalah puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Ya'ad. Di dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan muta'ammidan lam yakdihi abadan tula zahar." Barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan dengan sengaja, maka puasa setahun tidak akan bisa menggantikannya. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan 3 amalan yang pahalanya tanpa batas ini, kita bisa melaksanakannya, kita bisa menjalankannya. Dan pada akhirnya nanti semoga kita
bisa meraih surganya, bisa meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.